Silahkan Henny, sudah saya jadikan host. Silahkan juga dimulai, diambil alih untuk mempresentasikan materi kalian. Silahkan. Nanti juga berarti hostnya yang bertugas menerima temannya yang mau masuk ya. Silahkan. Bu, gimana Bu? Alan Budi Kusumanya belum masuk nih, Bu. Ya, silahkan nanti sambil Oh, Henny ini bukan kelompoknya ya? Bukan Bu, cuma minta tolong sama Henny Bu buat nge-share-nya Bu. Berarti nanti yang presentasi siapa? Tegar? Tegar, Wirayuda, sama Alan Budi Kusuma. Kalau Wirayuda sudah hadir, sudah ada. Wirayuda sudah ada Bu. Baik, sambil saja berarti sambil Tegar juga kalau bisa sambil duduk lah istilahnya, jangan sambil jalan-jalan. Sambil saja. Ya Bu, bentar Bu, cari tempat duduk. Kalau memang nanti sudah temannya masih tetap belum masuk, berarti Alan yang nanti memimpin kegiatan diskusi saat di Adlink. Ya. Saya persilahkan siapa yang mau duluan, Tegar atau Wira? Bentar ya Bu, cari tempat duduk dulu Bu. Ya, Tegar sedang di mana Tegar? Di tempat makan Bu, ada acara makan sama dosen. Siapa dosennya? Dosen Pak Henry, Bu, dosen FKIP Bu. Oh, penutupan itu kah? Iya Bu, POSM. Baik. Ya Bu, mulai ya Bu ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Sebelumnya perkenalkan, saya Tegar Darmawan. Teman saya Muhammad Wirayuda sama Alan Budi Kusuma. Kami dari kelompok 3 yang dapat materi memahami cara pelestarian lingkungan. Next Bu. Next hand. Untuk pemateri yang pertama akan saya sampaikan, yaitu pengertian pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan yaitu proses pengolah sumber daya alam atau SDA dengan mempertimbangkan kondisi alam agar sesuai dan terjaga bagi generasi mendatang. Langkah ini dilakukan dalam upaya perwujudan untuk menjaga kerusakan lingkungan dan permasalahan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan berupa peristilahan yang diambil dari kata serapan environment atau environment dalam bahasa Inggris, milieu bahasa Belanda yang memiliki intisari arti sebagai pengetahuan yang mengelola efisiensi SDA dengan kolaborasi SDM atau sumber daya manusia di dalamnya. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan dianggap sebagai upaya manusia yang dilakukan untuk menjaga alam, merupakan bagian dari ikhtiar untuk mewariskan kepada generasi mendatang. Serangkaian upaya perilaku ini bisa dijalankan dalam wujud arti konversasi. Maksud dari pengertian pelestarian lingkungan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan kita saat ini supaya generasi-generasi kedepannya masih dapat menikmati keindahan-keindahan alam yang saat ini. Tidak terjadinya kerusakan, oksigennya masih bagus, gitu. Oke, Hen, next slide kedua.
Yang kedua yaitu jenis pelestarian lingkungan. Macam-macam pelestarian lingkungan yang dilakukan setiap orang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelestarian tanah dengan menjaga tanah, menanam pohon-pohon itu salah satu cara menjaga tanah. Pelestarian udara yaitu menjaga hutan-hutan agar udara tetap bersih dengan tidak mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu pelestarian hutan. Pelestarian hutan ini ada sangkut pautnya sama pelestarian udara dan tanah. Yang keempat, pelestarian flora dan fauna. Ini maksudnya pelestarian flora dan fauna yaitu menjaga kelestarian hidup atau kelestarian lingkungan di sekitar dengan tidak membunuh hewan-hewan yang tidak seharusnya kita bunuh dan menebang pohon-pohon yang tidak seharusnya kita tebang. Pelestarian pesisir dan laut. Pelestarian pesisir dan laut ini bisa dengan menanam tanaman bakau supaya tidak terjadinya erosi. Pelestarian sumber daya air. Pelestarian sumber daya air ini bisa kita jaga dengan tidak melakukan kegiatan yang bisa mencemarkan perairan. Salah satunya dengan membuang bahan-bahan kimia ke sungai atau ke laut. Oke, Hen, next slide ketiga. Untuk materi yang ketiga yaitu fungsi lingkungan. Beberapa fungsi lingkungan bagi makhluk hidup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat untuk dapat bertahan hidup, sebagai tempat untuk bersosialisasi, sebagai tempat untuk mencari kekayaan, tempat untuk mendapat hiburan, sarana edukasi, sumber dari kebudayaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya akan dijelaskan oleh Alan Budi Kusuma. Baik, di sini upaya pelestarian lingkungan. Tujuan pembangunan di samping membentuk manusia Indonesia seutuhnya mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari. Untuk itu masyarakat harus beberapa upaya yang harus dilakukan menjaga agar tidak merusak lingkungan seperti membuang sampah, menebang pohon. Yang kedua adalah memelihara dan mengembangkan agar sebagai sumber daya alam tetap tersedia. Yang ketiga, daya guna dan hasil guna harus dilihat dalam batas-batas yang optimal. Yang keempat, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain. Dan pilihan penggunaan sumber daya alam guna persiapan di masa depan. Next. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia antara lain terjadinya pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai, dan dampak perusakan hutan seperti menebang pohon. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Oke, terima kasih buat Alan Budi Kusuma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wirayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang bersifat negatif, tidak hanya lingkungan saja, namun apa saja yang
dicermai sepasti akan menjadi buruk. Pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang menyebabkan lingkungan menjadi berbeda dengan kondisi normal. Dan tentu saja kondisi yang dimaksud adalah kondisi yang lebih buruk daripada kondisi yang biasanya. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh alam atau karena manusia. Beberapa peristiwa alam yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya. Yang terakhir, cara melestarikan lingkungan hidup. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manusia antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Menanam pohon di sekitar pemukiman. 2. Membuat terasering atau sengkedan. 3. Menggunakan produk daur ulang. 4. Melarang kelas pembabatan hutan. 5. Menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam. 6. Membuat kebijakan yang pro akan lingkungan. Yang ke-7, rehabilitas lahan dan pengaturan tata guna lahan. Yang 8, menjaga daerah-daerah resapan air. Yang terakhir, rotasi tanaman dan pemeliharaan taman kota. Ya, sekian dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan melalui via Adlink. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar kan nih, ibunya Kak Dada sudah. Keluar aja kita. Lip. Kita ke Adlink pindah. Suara ikan. Sudah? Iya, Bu, sudah. Bu. Baik, kalau sudah berarti silahkan selanjutnya kita lanjutkan diskusinya di Adlink ya. Karena tadi temannya katanya ada kegiatan, Tegar sama Wirayuda berarti sama-sama ada kegiatan di sana. Iya, Bu. Baik, karena temannya ada kegiatan berarti kita diskusinya santai saja. Jadi ketika nanti ada temannya masih belum bisa menjawab berarti harap dimaklumi ya. Pokoknya nanti santai saja, entah nanti malam atau sebisa temannya. Jadi kita sama-sama fleksibel saja, jangan terlalu kaku ya. Supaya nanti ya, tapi harapan saya jangan ada yang tidak bertanya. Semua bertanya, bukan ketika kalian bertanya bukan berarti ingin menyusahkan teman, tidak, tetapi ya kita sama-sama belajar ya. Baik, sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Baik. Iya, Bu. Ya, pokoknya intinya kalau sesama teman itu harus saling bahu-membahu, jangan saling menjatuhkan. Ya. Baik, kalau sudah selesai presentasinya, nanti rekamannya akan saya kirimkan di Adlink seperti biasa. Silahkan nanti disampaikan apa hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalau begitu, untuk sesi ini saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya sudahi. Terima kasih kepada kelompoknya yang meskipun ada kegiatan tetap menjalankan tugasnya ya. Artinya memang berarti
tetap memperhatikan apa yang sudah diberikan atau diamanahkan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.